prosesnya seperti apa sih Ustadz? Prosesnya coba tengok deh itu podcastnya Dr. Richard itu, dia sudah mengundang puluhan ulama ustadz untuk belajar Islam. Jadi selama proses sampai detik ini, sampai hari ini itu Dr. Richard tuh belajar, dia bukan nggak belajar. Sama aku juga intens nanya, WhatsApp, telepon, ketemuan, makan, pergi ngopi bareng semuanya. Dan aku aja mungkin udah sekitar 7 kali diundang podcast, mungkin lebih, untuk bertanya-tanya tentang Islam. Belum lagi konten Ramadannya sama sama Ustadz Felix Show, dan banyak lagi lah alasan Dr. Richard itu memutuskan untuk masuk Islam itu karena memang dia berpikir dan belajar. Jadi tidak ada yang memaksa dia untuk masuk Islam. Dan itu jauh dari saya ingat waktu pertama aku kenal tuh waktu heboh masalah Samsudin itu pertama podcast sama dia. Boleh nanti teman-teman media diikuti dan didengarkan baik-baik. Dan bahkan udah berkali-kali dalam podcast itu Dr. Richard menunjukkan keinginan untuk masuk Islam. Tapi kan ada yang bilang, oh itu settingan, oh bisa dipertegas kali Ustadz. Itu orang bilang nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kan orang kan dia punya alasan juga untuk bicara seperti itu. Mungkin ya saya nggak tahu ada masalah apa Dr. Richard Lee. Karena saya sudah 40 hari ini nggak aktif sosmed. Saya nggak main TikTok, nggak main Instagram. Saya baru 2 hari ini nyalain handphone ini. Ya, kemudian setelah malam saya diajak minum kopi ke kafe yang baru itu. Di sana aku tanya kenapa Dr. Richard selalu merahasiakan Islamannya, kalau memang Islam diumumin dong. Jadi beliau punya alasan lah, bisik-bisik setan juga lah untuk nanti orang pikir aku tuh ngambil manfaat dari Islam, cari duit dari Islam. Nah, itu dia nggak mau orang ngomong seperti itu. Jadi saya bilang nggak apa-apa, kalau memang Islam justru sekarang itulah saatnya kita untuk angkat tangan supaya Allah turun tangan. Kalau ada masalah minta tolong sama Allah ya. Makanya aku berani tadi pagi itu aku bikin postingan dan mengasih tahu netizen kalau Dr. Richard itu udah Islam. Yang Islam siapa? Saya, ada saksinya, ada buktinya. Jadi kalau ada orang nggak percaya nggak apa-apa juga, dan kita nggak mesti harus percaya juga. Enggak. Kalau dari saya yang berhubungan langsung dengan Dr. Richard Lee, yang mengajarkan dia langsung kalimat syahadat, yang menceritakan tentang hadis, saya bilang nggak apa-apa. Kalau memang Islam, justru sekarang itulah saatnya kita untuk angkat tangan supaya Allah turun tangan. Kalau ada masalah minta tolong sama Allah ya. Makanya aku berani tadi pagi itu aku bikin postingan dan mengasih tahu netizen kalau Dr. Richard itu udah Islam. Yang Islam siapa? Saya, ada saksinya, ada buktinya. Jadi kalau ada orang nggak percaya nggak apa-apa juga, dan kita nggak mesti harus percaya juga. Enggak. Kalau dari saya yang berhubungan langsung dengan Dr. Richard Lee, yang mengajarkan dia langsung kalimat syahadat, yang menceritakan tentang indahnya Islam, yang hari-hari kita komunikasi, jumpa, ya banyaklah alasan Dr. Richard untuk memilih Islam. Tapi login baru dari pihaknya Dr. Richard, baru Dr. Richard aja, yang lain belum ya? Ya, doakanlah pelan-pelan nanti lah. Kemarin kan justru istri Dr. Richard Lee malah ngomongin dia ke Buddhis kan. Jadi masing-masing punya keimanan masing-masing, punya hak masing-masing untuk beragama atau memilih agama ya. Kita sebagai orang Islam tentunya gembira mestinya, sangat baik terus sama Allah, sangat baik kepada hamba Allah. Jangan seuzon terus ya. Jangan menilai orang dengan apa yang kamu lihat kemarin atau 2 hari yang lalu, karena siapa tahu tadi pagi ini udah bertaubat kan. Dan Allah Ta'ala itu kan bisa berhidayah siapa saja. Dan kalau saya menjadi saksi proses pembelajaran dan belajarnya Dr. Richard Lee kepada tentang Islam. Banyaklah dia bertanya. Tapi Ustadz juga sempat ngajarin Dr. Richard ini ya cara berzikir gitu ya Ustadz? Iya, cara sholat, ajar sholat, ajar wudhu, ajar zikir, ajar rukun iman, rukun Islam. Tapi dari coba kalian deh kalau pengen tahu Dr. Richard, ikut podcastnya deh, dengerin.
apa yang dia tanyakan tentang Islam itu luar biasa, tentang Allah, bertanya tentang Rasulullah, tentang kebenaran Al-Quran, dan kritis. Dr. Richard itu kritis banget. Ya, dan dia mengundang banyak guru, banyak ulama, Ustaz Felicia, Ustaz Bertigarin, Ustaz Salim Afillah, Ustaz Gordon Dita, Ustaz siapa diundang itu, banyak banget di Neslim. Saya juga banyak seringkali diundang. Jadi kalau kita persentase berapa banyak Dr. Richard mengundang ustaz atau pemuka agama lain, mungkin 80% ustaznya orang Islam yang diundang. Nah, itu bukti Dr. Richard itu dia pengen tahu tentang Islam, belajar tentang Islam. Itu kan sangat baik aja lah ya. Nah, tunggu aja tanggal mainnya nanti biar Dr. Richard sendiri yang mengumumkan keislamannya dan mungkin bersyahadat di depan semua media biar orang percaya. Di masjid, di depan pemerintah juga nanti kita bikinkan sertifikatnya. Ya. Tapi nggak penting juga lah umurnya, oke nggak apa-apa.